Terima kasih waktunya Pak Bayu. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Zainal Abidin dari Kediri Bapak. Oh Kediri ya, tonggo sendiri ternyata. Oke. Yang melatari belakang saya ikut di sini ada keresahan hati saya. Saya baru 1 tahun ini terpaksa jadi petani karena bapak saya sakit. Oke. Dan saya boleh mampu ada sedikit lahan lah 1.200 meter. Yang jadi keresahan saya, lingkungan saya sekarang di desa itu semenjak jadi kecamatan, dalam satu desa sudah muncul 3 pabrik. 3 pabrik, sekarang mau muncul pabrik keempat. Kecamatan mana Pak kalau boleh? Badas, Kediri. Oh di Badas ya. Nah desa saya desa Badas, kecamatannya Badas. Baik. Nah, mengapa demikian? Karena saya amati dan saya merasakan sendiri semenjak saya bertani itu, dulu ayah saya misalnya 1 hektar mampu 7 ton, sekarang 3 sampai 4, 4 sampai 5 ton itu berat. Sudah turun jauh ya. Iya. Saya sendiri tanam pertama tanah 1.200 itu panennya 6 kintal. Kemudian tanam kedua alhamdulillah naik 9 kintal, tanam yang ketiga 9,5 kintal. Dan alhamdulillah ada penaikan. Nah, yang jadi keresahan hati saya, grafik perolehan hasil sawah itu terus turun. Ya, terus turun. Kemudian musim saat ini saya kasihan sama teman-teman petani, 3 kali menanam jagung mati terus gagal. Tanam padi asem-aseman karena musimnya hujan terang ini. Nah, dengan adanya latar belakang yang kualitas tanah yang terus turun itu, ada beberapa petani itu yang ingin mendongkrak hasilnya dengan menaikkan dosis pupuk kimia yang sangat tinggi. Lebih parah nanti. Iya, lebih ya. Istilahnya 1 ru itu bisa 6 karung. Nah, 6 karung pupuk. Nah, itu ya. Sehingga orang-orang yang keberhasilannya rendah milih dijual ke pabrik tanahnya. Nah, harga jual berapapun ditawarkan ke pabrik diterima. Iya. Sekarang sudah berhektar-hektar. Nah, sudah berhektar yang pokoknya dijual beli. Nah, kurang lebihnya kalau 1 hektar berarti sekarang 7M 1 hektar. Itu. Nah, tetangga saya ada yang 2 hektar lebih, sehingga jadi miliarder langsung lah. Ya, alhamdulillah. Banyak orang Bandung 100 saja sudah miliarder, 1/7 hektar itu sudah jadi miliarder. Jadi banyak orang kaya, tapi kenyataannya 1-2 tahun, 3 tahun habis. Nah, tanah hilang. Nah, sekretarian saya, kalau tanah lahan di daerah kami itu tidak kita tingkatkan kualitasnya, saya khawatir nanti lenyap sawah-sawah di desa saya itu. Sekarang sudah booming orang jual tanah itu. Nah, bagaimana solusinya dari Pak Bayu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kepeduliannya. Bapak Ibu, inilah yang saya takutkan. Saya pernah buat konten ini tahun 2020 Pak. Berarti berapa tahun lalu? 5 tahun lalu. Ketika kami ngumpul dengan Pak Bambang dengan pemimpin-pemimpin kota Jawa Tengah. Saya buat konten namanya politik jahat yang membunuh petani. Politik terjahat itu Bapak Ibu bukan kebijakan, tetapi petani dibuat rugi. Kalau petani bertani dan hasilnya tidak cukup untuk makan, hasil yang didapat petani akan berkata tidak mau bertani. Seolah-olah menjual tanah itu adalah keputusan terbaik. Contoh, kalau Bapak bilang 1 hektar keluar 4 ton, kira-kira untung atau rugi Bapak Ibu? Seandainya untung 4 ton kali 6.500 itu ketemu anggap aja 27 juta. 27 juta dikurangi 10 juta, ketemu 17 juta. 17 juta dibagi 4, ketemu 4 juta. Kalau tanahnya cuma 1/4 hektar, berarti pendapatannya per bulan berapa? 1 juta. Hidup pakai apa uangnya?
Betul atau tidak kira-kira? Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu. Inilah yang saya pikirkan. Inilah yang saya kerjakan. Karena tanah kita, rakyat kita ini cuma 1000 meter. Betul atau tidak? Karena itu saya tidak fokus yang hektar-hektar luas. Yang saya fokus gimana caranya dalam kondisi sulit ini petani masih bisa punya penghasilan 5 juta per 1000 meter. Paham maksud saya? Karena itulah ini titik awal kita melangkah. Setelah ini selesai Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Bapak, tetangga ini loh bangkrut semua. Tolong bahasanya begini, Pak, jangan dijual dulu. Saya sewanya dulu. Paham maksud saya? Saya sewanya, saya buat berhasil. Karena apa? Dijual sekarang sama dijual nanti itu beda harganya. Terus yang kedua, kita olah tanahnya, dia suruh ikut jadi pegawai kita. Kita sambil ngajari dia untuk ikut kerja. Supaya apa Bapak Ibu? Bilang ke dia fair-fairan. Nanti setelah pinter silakan digarap sendiri. Tapi saya minta tolong, sebelum kita ngajari orang, tolong praktek dulu ya. Nanti kita ngajari orang, kita ada praktek, kita jadi tertawakan Bapak Ibu. Namanya orang buta nuntun orang buta nanti ini. Kecemplung semuanya nanti ini ke jurang. Betul ya? Nah, Bapak ayo jadi penyelamat. Terus kasih motivasinya begini. Ingat ya, Bojonegoro sudah pernah loh ya, satu kampung dibeli semua loh ya. Cepu sudah pernah loh ya. Namanya kampung miliarder. Semua dibeli dengan harga miliar. Semua bisa membangun rumah mewah, beli mobil mewah. Habis gitu kehabisan bensin tengah jalan, mobilnya dijual. Betul atau tidak? Dan minta tolong itu dipakai motivasi ke mereka. Dan yang paling penting lagi satu Bapak Ibu, Pak, kalau untuk pertanian saya berharap Bapak besok jadi miliarder. Harus. Tolong tapi jangan dibeli ya tanah tetangga ya. Kalau sudah jadi miliarder ya, diajak kerjasama. Kalau mau beli tanah Bapak Ibu jangan di Jawa, di luar Jawa. Yang sejauh mata memandang itu murah. Serius kok ya. Jadi begini, di Jawa ini gunakan sebagai market, gunakan sebagai ilmu. Begitu ilmu kuat, barang kuat, kita lari-lari ke Kalimantan sana loh. Supaya apa? Supaya Kalimantan tidak dikuasai orang. Setuju ya? Tapi ilmunya harus dapat dulu. Begini, coba ya Kalimantan. Seluruh sayur dari Jawa. Betul atau tidak? Lah terus tanahnya di sana mau diapakan? Ditambang, iya. Kalau sudah ditambang, revitalisasinya juga repot. Karena itu saya betul-betul minta tolong Bapak Ibu belajar. Nanti kalau sudah besar, saya akan bantu arahkan ke tempat-tempat yang tepat. Kalimantan kalau saya minta teman-teman Pak, bantu 1000 hektar gitu masih bisa bergerak ya? Masih. Begini Bapak Ibu, karena Kalimantan pulau strategis. Itu jalur Katulistiwa itu di sana loh ya. Dan itu pusatnya herbal dunia loh ya. Hati-hati, kalau ndak kita yang merebut, pasti direbut orang lain. Dan semua sudah dipetakan. Tolong ayo kita yang bangun, ya Pak ya. Sudah, yang di Kediri santai dulu. Buat contoh dulu. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau ndak mau memang nasibnya Pak. Kalau ndak gitu kita ndak bisa tidur nanti Pak. Nah, terus setelah Bapak pinter, kalau mau berkembang jangan di Kediri. Bisnis itu bisa di mana-mana, seluruh Indonesia. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu sejauh mata memandang, Pak. Isinya kosong. Bapak Ibu, begitu dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah penutupan ya.